Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kemarin sudah libur Sabtu dan Minggu? Nah, kita hari ini kembali belajar ya anak-anak. Semoga kalian tetap bersemangat, Pak Arif harapkan, untuk belajar dari rumah. Nah, pada kesempatan hari ini kita sudah menginjak pada tema 1 subtema 4 pembelajaran 1. Kalau minggu kemarin kita belajar di tema 3. Nah, pada hari ini kita mulai belajar di tema 4. Nah, apa itu tema 4? Tema 4 itu menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sebagai pengantar, tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Nah, sebelumnya pada hari ini Pak Arif jelaskan kegiatan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi daun. Nah, ini kalian nanti berhubungan dengan kegiatan yang kedua, yaitu membuat kerajinan mozaik. Dan yang ketiga, pembelajaran hari ini kita akan menyelesaikan soal pembagian, sekaligus nanti akan Pak Arif jelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal yang berbentuk pembagian. Nah, nanti Pak Arif akan banyak menjelaskan di kegiatan pembelajaran yang mengenal dan menyelesaikan pembagian ya anak-anak. Oke, kita mulai hari ini. Kita mulai saja pembelajaran hari ini. Untuk yang pertama, seperti biasa Pak Arif akan memberikan sebuah gambar. Nah, di sini ada gambar beberapa tumbuhan, khususnya cara berkembang biaknya. Tumbuhan itu ada yang berkembang biak dengan menggunakan umbi, itu ya, seperti kentang, terus ada ketela, itu ada yang seperti pisang, itu cara berkembang biaknya dengan bertunas, dan banyak yang lain. Nah, ini ada gambar, beberapa gambar. Coba kamu amati kira-kira berkembang biaknya tumbuhan yang ada pada gambar ini dengan cara apa, ayo. Nah, ada bacaannya. Bisa kalian baca dengan nyaring di rumah dan sesuai dengan tanda bacanya. Untuk kalian belajar membaca lancar, nyaring, dan sesuai dengan tanda baca. Nah, bacaan yang Pak Arif berikan tentunya berhubungan dengan pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Jadi sama seperti pembelajaran kemarin, kita mempelajari tentang hewan juga mengalami pertumbuhan. Nah, sama dengan tumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan.
Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami dan ada pula yang secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, pohon jeruk, dan semangka. Nah, ada bijinya kan itu, pohon mangga, pohon jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas, contohnya ada pohon pisang, ada pohon bambu, ada cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar. Nah, ini yang berhubungan dengan tugas pertama. Sebelum kalian mengerjakan tugas pertama, itu coba ada petunjuk kegiatan tugasnya. Nah, tugas yang pertama ini kalian mengidentifikasi tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian saja, nggak usah jauh-jauh. Pasti Pak Arif yakin di tempat kalian ada bermacam-macam tumbuhan. Nah, yang kedua, kalian siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Seperti nanti ada tas kresek untuk mengumpulkan daunnya. Terus jumlah daun itu yang kalian siapkan, nanti kalian mengumpulkan daun yang sudah kering ya anak-anak. Jadi jangan memetik daun yang masih hijau, cari daun yang sudah kering, karena ini nanti ada hubungannya juga dengan tugas yang kedua. Yang selanjutnya, setelah kalian mengumpulkan bahan daunnya tadi, siapkan media untuk menempel seperti buku kalian. Terus gunakan perekat, bisa lem dan sebagainya, atau isolasi juga boleh. Kalau susah menempel pakai isolasi atau pakai double tip boleh. Setelah ditempel, nanti berikan keterangan nama tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Nah, ini nanti usahakan kalian ketika mengambil daun yang kering pada tumbuhannya itu, kalian juga kalau tidak tahu namanya, coba tanyakan ke bapak ibu kalian atau ke anggota keluarga kalian, ini daun apa ya? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalian bisa mengambil daun lebih dari 3 atau 4 atau 5 daun lah. Nah, ambil daun kering yang sebanyak-banyaknya, tapi juga yang berbeda daunnya. Nah, nanti kalian ingat-ingat, oh ini daun apa ya namanya, ini daun apa namanya. Nah, gitu. Nah, terus tugas pertama kalian, setelah nanti kalian dapat daunnya, kalian tempel di buku. Sebelum kalian tempel di buku, kalian buat tabel dulu ya, seperti ini. Ada 3 kolom, ada nomor, ada jenis daun, ada keterangannya. Nah, contohnya seperti yang Pak Arif berikan ini. Misalkan 1, ini kamu tempel daunnya. Nah, nama tanamannya pohon mangga. Cara berkembang biaknya dengan apa tadi ya, pohon mangga dengan biji. Nah, seperti itu. Jadi kalian mengumpulkan daun sekaligus nanti kalau kamu tidak tahu ini daun apa namanya, pohon apa ini namanya, kalian tanya. Terus kalian tanya juga cara berkembang biaknya dengan apa.
Nah, seperti ini contohnya. Kalau sudah selesai nanti kumpulkan, terus dikirim gambarnya ya ke Pak Arif. Nah, yang tugas kedua sama, kan tadi kalian sudah mengumpulkan daun kering ya. Ambil daun kering yang banyak, jangan cuma 1 atau 2, yang banyak. Nah, kalau sudah terkumpul daun kering, bisa kalian robek daunnya menggunakan tangan atau gunting atau diremas-remas. Itu kan kalau daun kering kan diremas-remas nanti jadi serpian-serpian, tapi jangan terlalu lembut. Nah, fungsinya apa? Nanti potongan-potongan daun itu kalian tempel, kalian buat gambar seperti di samping contohnya apa gambar yang Pak Arif contohkan ini, bunga matahari. Nah, nanti kalian tempel daunnya nanti biar menjadi gambar bunga matahari. Nah, seperti itu. Kalau mau gambarnya bukan bunga matahari boleh Pak, bunga mawar boleh, gambar yang lain boleh Pak, boleh, silakan Pak. Gambar pohon gimana, boleh. Yang penting nanti kalian berlatih untuk membuat mozaik menggunakan daun. Ini yang paling murah ya anak-anak. Pak, kalau di rumahku ada apa namanya, biji kacang hijau, boleh saya tempelkan? Boleh. Pak, ada kacang ini di rumah, biji kacang, ditempelkan boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi kalau yang misalkan tidak ada, biar mudah kamu cari daun saja gitu ya. Intinya kalian membuat mozaik menggunakan daun kering yang mudah didapat. Nah, kalau sudah selesai nanti contohnya misalkan jadi seperti ini. Nah, ada boleh hewan, boleh tumbuhan, gambarnya Pak Arif bebaskan. Nah, kalau sudah selesai nanti sama difoto, dikirim ke Pak Arif ya. Itu yang tugas kedua. Nah, yang tugas ketiga sekarang. Nah, tugas ketiga ini Pak Arif penjelasannya agak panjang karena ini berhubungan dengan pembelajaran kemarin. Masih ada hubungannya dengan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, yang sekarang kita pelajari adalah pembagian, tapi dalam bentuk soal cerita. Karena minggu kemarin kalian sudah belajar menyelesaikan soal cerita yang dalam bentuk perkalian kan. Nah, sekarang dalam bentuk pembagian. Ceritanya, contohnya misalkan ada soal cerita seperti ini. Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Nah, ini soalnya kalian amati dulu, kalian pahami dulu. Pak Guru memiliki berapa biji tadi? Ada 10 biji kacang merah. Nah, 10 biji kacang merah ini akan dibagikan kepada 2 kelompok. Nah, dalam hal ini soalnya adalah pembagian 10 dibagi 2. Nah, caranya gimana? Kalau kemarin perkalian itu adalah penjumlahan yang diulang, nah untuk pembagian itu adalah pengurangan yang diulang sebenarnya. Nah, berarti di sini ketika kalian bertemu dengan soal contohnya seperti ini, 10 dibagi 2 itu sama dengan 10 dikurangi 2 sampai habis nanti. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Jadi bentuk pembagian soal tadi adalah 10 dibagi 2.
Nah, 10 dibagi 2 itu sama dengan 10 dikurangi 2 berulang kali sampai nanti hasilnya 0. Nah, kita bisa mengurangi yang pertama 10 bagi 2 itu nanti dikurangi aja 10 dikurangi 2 biar tahu nanti hasilnya berapa. 10 bagi 2 itu 10 kurangi 2 sama dengan 8. Masih ada sisa 8. 8 dikurangi 2 kembali, hasilnya adalah 6. Karena ada masih sisa 6, 6 juga dikurangi 2, hasilnya 4. Masih sisa 4 dikurangi lagi 2, masih sisa 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, terakhir kalau sudah dapat 0 dikurangi sampai habis, kita hitung jumlah pengurangannya itu berapa kali. Nah, di sini ada 5 kali. Untuk bentuk panjangnya sama dengan 10 bagi 2 sama dengan 10 kurangi 2 kurangi 2 kurangi 2 kurangi 2 kurangi 2, hasilnya sama dengan 0. Pengurangannya berjumlah berapa kali? Nah, pengurangannya sebanyak 5 kali. Maka 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Nah, seperti itu contoh pengerjaannya untuk pembagian. Nah, bagaimana? Jadi banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok, hasilnya sama dengan 5. Nah, sekarang bagaimana kalian ketika bertemu dengan pembagian yang jumlahnya nilainya besar? Misalnya contohnya ini yang puluhan, 52 dibagi 2 sama dengan berapa? Nah, ini untuk memudahkan kalian bisa menggunakan teknik porogapit. Intinya sama, nanti 52 itu dikurangi 2 kali sebanyak sampai hasilnya nanti 0, dikurangi 2 berulang kali sampai hasilnya 0. Tapi karena ini nanti pengurangannya panjang, kita buat biar mudah dibuat porogapit, kita buat seperti ini. 52 di porogapit sama dengan 2. Nah, ini bisa kalian mulai dari angka 5. 5 dikurangi 2 bisa kan hasilnya? Nah, sama dengan 5 dibagi 2 itu sama dengan 5 dikurangi 2 sebenarnya. Nah, kita kurangi 5 kurangi 2, hasilnya berapa? Ada 3. Masih sisa 3. Masih bisa dikurangi 2 enggak? Bisa. 3 maka dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, 5 dibagi 2 itu sama saja hasilnya 3. Karena pengurangannya 2 kali ya. 5 kurangi 2 sama dengan 3. Pengurangan pertama 3 kurangi 2 sama dengan 1. Nah, pengurangannya 2 kali. Jadi 5 bagi 2 itu sama dengan 2 sisa 1. Masih ada sisa 1. Nah, kita taruh 2-nya di atas, karena 5 bagi 2 itu tadi hasilnya 2 tapi sisa 1. Nah, setelah itu kita kalikan tuh hasil 2 tadi dikalikan dengan pembagian 2-nya. Ini dikalikan 2 kali 2, hasilnya kan 4, diletakkan di bawah 5. Nah, kita kurangi 5 kurangi 4, nanti hasilnya 1. Nah, sama kan, 5 bagi 2 2 sisa 1. Nah, karena sisa belum 0, angka 2-nya turun, karena yang kita bagikan 52 tuh, angka 2-nya turun. Nah, sekarang 12 dibagi 2. Caranya bagaimana? Sama, 12 bagi 2 itu ya sama dengan 12 kurangi 2 kurangi 2 kurangi 2 kurangi 2 kurangi 2, nanti sampai hasilnya 0. Nah, kita kurangi 12 kurangi 2, pertama hasilnya 10, masih ada sisa, kurangi 2 lagi, hasilnya 8.
Karena masih sisa 8, kurangi lagi, hasilnya 6. 6 kurangi 2 lagi, hasilnya 4. 4 kurangi 2 lagi, hasilnya 2. Nah, terakhir 2 kurangi 2 sama dengan 0. Nah, kita hitung tuh, ada berapa pengurangannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. Nah, kita tulis kembali ke porogapitnya itu 6. Nah, ini dikalikan lagi sama dengan 2. Dikalikan 2, 6 kali 2, hasilnya ditulis di bawah 12 tadi. Nah, ini ditulis di bawah 12. Nah, dari 6 kali 2 tadi ya. Nah, 12 kurangi 12 sama dengan 0. Nah, karena sudah 0, berarti hasil bagiannya selesai. Hasilnya 52 dibagi 2 sama dengan 26. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, setelah kalian tadi memahami penjelasan tentang pembagian, yaitu pengurangan berulang dan bagaimana dengan pembagian dengan nilai yang besar tadi. Nah, untuk memudahkan, kalian harus menguasai perkalian terlebih dahulu. Nah, sebelumnya ini nanti Pak Arif berikan soal satu contoh soal pembagian. Coba kalian kerjakan di rumah dengan cara porogapit yang Pak Arif jelaskan sebelumnya tadi ya. Nah, di sini kalau kalian sudah selesai mengerjakan, nanti silakan difoto, dikirim tugasnya. Nah, seperti yang Pak Arif bilang tadi, Pak Arif sampaikan tadi, kalian akan lebih mudah menyelesaikan soal perkalian dan pembagian ketika kalian sudah menghafal perkalian. Yang di awal kemarin itu Pak Arif menjelaskan konsep agar kalian tahu, oh konsepnya perkalian penjumlahan berulang seperti ini, oh konsepnya pembagian pengurangan berulang seperti ini. Nah, kalau kalian sudah tahu konsep perkalian dan pembagian, agar lebih cepat dalam mengerjakan soal, kalian berlatih soal perkalian ya. Nah, tidak usah semua dulu. Nah, kalian dalam 1 minggu ini, hari Senin sampai hari Minggu kan, berarti ada 7 hari dalam 1 minggu. Nah, coba kalian melatih hafalan perkalian kalian. 1 hari 1 perkalian saja. Misalkan Senin, yang belum hafal perkalian 2, Senin hafalkan perkalian 2. Kalau sudah hafal 1 hari itu, nanti Selasa diulang lagi. Sudah hafal, masih hafal belum? Nah, kalau sudah hafal, lanjut ke perkalian 3. Demikian seterusnya. Nanti Rabu perkalian 4, Kamis perkalian 5, Jumat perkalian 6. Nah, Sabtu sama Minggu dilatih lagi 2 sampai 6 dulu. Targetnya Pak Arif, kalian nanti sampai perkalian 10. Karena nanti perkalian 11 ke atas itu sama saja nanti dengan perkalian 1 sampai 10. Yang penting kalian dasarnya perkalian 1 sampai perkalian 10 sudah menguasai atau sudah hafal. Nah, selanjutnya misalkan di hari Senin kalian sudah bisa menghafal perkalian 2, sudah hafal di luar kepala, minta bantuan bapak atau ibu kalian untuk melatih perkalian kalian dengan tebak-tebakan. 2 kali 2 berapa? 2 kali 3 berapa? Nah, coba cepet
dijawab. Nah, itu berarti kalian sudah hafal. Kalau sudah hafal, boleh kalian latih nanti dengan game yang Pak Arif berikan linknya yang ada di sini. Nah, itu ada link perkalian 2, ada link perkalian 3, perkalian 4, perkalian 5, perkalian 6. Syaratnya ketika kalian sebelum mengerjakan game ini, kalian sudah hafal perkalian dulu. Kalau yang sudah hafal perkalian 2, boleh memainkan game perkalian 2. Kalau yang sudah hafal perkalian 3, boleh memainkan perkalian 3. Seterusnya seperti itu. Jadi sebelum memulai game itu kalian menghafal perkalian terlebih dahulu. Ini waktunya 1 minggu challenge-nya. Kalau yang kemarin-kemarin kan Pak Arif beri challenge 1 hari. Nah, untuk yang challenge game perkalian ini itu batas waktunya 1 minggu. Silakan nanti kalian ketika ada waktu senggang, pas kalian hafalkan perkalian dan dilatih dengan game yang Pak Arif berikan ini. Gitu ya anak-anak. Kelas 3 Pak Arif harapkan nanti kalian sudah menguasai perkalian. Jadi nanti ketika kalian naik kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 nanti sudah bisa menguasai perkalian. Untuk mempelajari materi di kelas 4, 5 dan 6 khususnya matematika, kalian tidak mengalami kesulitan lagi. Oke. Nah, pembelajaran pada hari ini yaitu pertumbuhan dan perawatan tumbuhan itu, yang bisa kita ambil dari tumbuhan itu yaitu ini. Hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah. Tahu kan pohon yang berbuah? Pohon yang berbuah itu suka dilempari karena ingin diambil buahnya. Sama manusia seringkali dilemparkan, berharap nanti buahnya jatuh bisa dimakan. Mereka melemparinya dengan batu. Tetapi pohon membalas lemparannya tidak, enggak. Pohon membalasnya dengan berbuah atau memberikan buahnya meskipun sudah dilempari. Artinya, hidup seperti pohon yang berbuah itu memiliki arti kebermanfaatan untuk banyak orang. Buahnya bisa dinikmati banyak orang. Terlepas orang lain memperlakukan pohon itu tadi, dilempari. Jadi, bagus jelek perlakuan orang lain terhadap kita bukanlah sebuah masalah. Contohlah pohon, meskipun dilempari, dia tetap memberikan buah. Bagaimana kita memperlakukan orang lain itu dengan baik. Jadi kalian meskipun diperlakukan jelek dengan orang lain, tidak perlu dibalas, karena ada Tuhan yang membalas. Kalian tetap memperlakukan orang yang sudah memperlakukan kalian tidak baik, tetap kalian harus wajib membalas dengan perlakuan yang baik. Begitu anak-anak, pembelajaran hari ini semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Pembelajaran pada hari ini dari Pak Arif cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap sehat, belajar dari rumah.